Lini serang Persib Bandung akan semakin menakutkan dan Sadil Ramdhani akan menjadi pemain termahal Persib musim ini. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, saya akan bahas kupas tuntas tentang udah sejauh mana langkah Sadil Ramdhani akan bergabung dengan Persib Bandung. Dan kabarnya udah di atas 60% loh. Dan ini bisa dibilang cukup mengejutkan untuk kita selaku bobotoh, walaupun ya nggak mengejutkan amat ya, karena memang udah ada operasi senyap sejari lama dari manajemen untuk perekrutan Sadil Ramdhani ini. Dan ini menjadi masuk akal tentang cederanya Febri, lemahnya sisi kanan Persib, dan juga satu pemain yang kata saya, udah saya bocorkan di konten sebelumnya akan bergabung selain pemain asing. Nah, sebelum saya masuk ke tentang Sadil Ramdhani, sebelumnya mungkin saya juga ingin mengajak kepada bobotoh semua untuk mendoakan Febri Haryadi dan Beckham Putra, khususnya mungkin Febri ya, yang sekarang memang prosesnya cukup panjang. Kita belum tahu separah apa cedera Febri Haryadi, cuman kabarnya sekarang udah harus semacam dilihat lagi, diobservasi lebih jauh, sampai harus di rongsen, harus dilihat bagaimana lututnya dan juga bagaimana kondisi kakinya. Ini cukup menyayangkan, seperti yang kita takutkan sedari awal, jangan sampai Piala Presiden ini malah memberikan tumbal kepada Persib Bandung, dan ternyata terbukti Markov, walaupun Markov mungkin tidak terlalu parah, Beckham juga tidak separah Febri, dan Febri Haryadi yang kabarnya hari ini cukup parah. Ini cukup disayangkan karena penantian kita terhadap performa Febri itu cukup lama banget, dan sekarang Febri udah mulai pede bermain, udah mulai bagus, kontribusi kepada tim juga udah cakep banget lah gitu Febri Haryadi ini, tapi malah cedera. Mudah-mudahan aja cepat sehat dan bisa cepat pulih sebelum liga dimulai, walaupun ya memang pengganti Febri ini bisa dibilang adalah ya, ada Rian Kurnia, apalagi sekarang ada Mailson 5 juga, yang kalau jadi bergabung dengan Persib dan mungkin bisa dibilang akan jadi, bahkan Sadil juga, kalau seandainya Sadil nanti jadi juga. Kita doakan Febri, khususnya semua pemain Persib, dan juga kita semua semoga diberikan kesehatan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum saya masuk ke Febri juga sedikit tentang Mailson 5. Jadi Mailson 5 ini memang kabarnya ada yang bilang nganggur udah dari Januari, udah dari Oktober juga, tapi ini kriteria Bojan Hodak banget ya. Bojan Hodak itu sang manajer yang memang pandai mengorbitkan si pemain pengangguran. Banyak beberapa kali Bojan Hodak ngambil pemain pengangguran, buktinya berhasil. Kemarin ada Kocijan, sekarang ada 5 juga, dan 5 ini juga statusnya sekarang tetap masih sebagai pemain timnas dari Tanjung Perde ya, Afrika kalau saya nggak salah, Tanjung Perde itu. Dan kabarnya sekarang udah nyampe Indonesia dan udah dijemput juga ke Bandung. Jadi kemungkinan 98% udah deal bersama Persib lah gitu. Tinggal 2% lagi ngurus tek-tek Bang Ekna lah gitunya. Dan saya harap juga Mailson 5 bisa menjadi salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kurang cukupnya lini depan ketika harus kehilangan seorang Chiro Alves dan juga David da Silva. Untuk posisinya bisa sebagai penyerang kiri, penyerang kanan, dan juga sebagai second striker. Jadi cocok lah, mantap. Nah, ini yang ditunggu-tunggu tentang Sadil Ramdhani ya, bobotoh sealam dunia. Saya akan bahas sedikit demi sedikit, karena memang Sadil ini adalah salah satu pemain timnas yang bagi saya bagus. Cuman kenapa sekarang kalah saing di timnas, memang ada beberapa faktor. Salah satu faktornya ya, di timnas sekarang kita tahulah pemainnya sangat-sangat hebat, berkualitas banget, otomatis sangat sulit untuk para pemain bersaing di timnas. Yang kedua, dianggap Sadil itu bad attitude gitu kan, entah itu di timnas atau juga di Sabahnya. Jadi sering ada ya hal-hal kecil yang akhirnya mengganggu terhadap karirnya Sadil, entah itu di Sabah atau juga di timnas Indonesia khususnya. Nah, Sadil Ramdhani ini sampai sekarang masih mempunyai kontrak, kalau saya nggak salah sampai bulan Mei 2025. Otomatis masih ada kontrak 1 musim lah bersama Sabah ini. Cuman kabarnya Sabah sekarang sedang ada kesulitan keuangan, dan kabarnya juga udah 4 bulan Sabah ini telat ngasih gaji ke pemain. Dan juga Sadil udah 2 pertandingan tidak bermain saat Sabah melawan JDT dan juga Negeri 9 kalau saya nggak salah tuh. Jadi
cocok loginya semakin kuat ya Bobotoh. Saya bilang cocok logi dulu karena bisa dibilang pemain itu udah jadi pemain Persib ya kalau udah diumumkan sama pihak manajemen gitu kan. Tapi untuk sekarang prosesnya itu Sadil itu udah 85%. Ingat, 1% pun adalah kemungkinan. Walaupun udah 99, bisa saja Sadil nggak jadi ke Persib. Nah, Sadil ini juga kabarnya disodorkan oleh manajemen ke Bojan Hodak. Jadi bukan keinginan Bojan Hodak karena mungkin sekarang manajemen sedang lihat kondisi yang ada di mana Persib bisa dibilang cukup pincang di lini kanan karena ketika lini kiri Cio itu ya udah gak bisa kita tanyakan lagi lah bagaimana Cio Alpes hebatnya bersama Persib di sisi kiri gitu kan. Tapi kalau Cio nggak ada ya memang jadi PR juga. Tapi sisi kanan untuk saat ini Rian Kurnia mungkin belum maksimal karena ya baru sebulan latihan juga, belum menunjukkan performa terbaiknya. Febri yang kontribusinya sangat bagus ketika Championship Series kemarin, bahkan di pertandingan terakhirnya pun ketika ia cedera dia tampil sangat bagus. Sekarang cedera itu jadi PR juga. Sementara pemain lain, Cepel Diansah mungkin belum benar-benar matang. Beckham Putra takutnya cedera juga yang agak sedikit lama. Mudah-mudahan sih enggak gitu kan. Nah memang salah satu opsinya harus nyari pemain untuk sisi kanan ini. Walaupun ada Mailson 5 ini yang bisa bermain di kanan maksud saya. Tapi kalau untuk di Liga kan tetap harus pilih-pilih karena yang bermain tetap 6. Jadi nggak bisa semua diturunkan. Kalau Cio main, Gustavo main, Nick main, Coach Ijan main, atau Kevin main, ya otomatis harus ada pemain yang dicadangkan. Dan jika seandainya pilihannya itu adalah mencadangkan Mailson 5, jadi di kanan tetap nggak maksimal. Jadi harus nyari pemain yang memang lokal Indonesia. Jatuhlah kepada Sadil. Karena memang Sadil ya tadi sedang ada masalah di Sabah dan manajemen nyodorin. Kemungkinan besar sih menurut saya, kemungkinan besar Bojan Hodak pun akan setuju. Kemungkinan besar kalau memang manajemen bisa memboyong Sadil. Kenapa? Karena ya pasti Bojan Hodak juga tahu kualitas Sadil tanpa harus disodorkan CP pun. Saya rasa karena lama di Liga Malaysia ya tahu bagaimana kualitas Sadil dan bagus banget di Liga Malaysia, bahkan dijajalkan menjadi salah satu pemain bintang yang ada di Liga Malaysia ini. Nah, cuman Sadil ini memang nilai kontraknya ditaksir lebih dari 5M. Kalau harus ditebus ya, kalau harus ditebus itu lebih dari 5M. Dan saya nggak tahu kalau seandainya nanti jadi pun ke Persib, apakah dipinjamkan dulu dengan opsi nanti akan dikontrak permanen ketika udah 1 tahun, ketika udah habis di Sabah, atau langsung dibeli karena statusnya pemain timnas Indonesia dan lokal. Dan ingat, Persib juga mengatakan kalau pemain lokal atau timnas itu adalah aset bagi Persib. Itu sebabnya kenapa Persib berani menebus mahal seorang Dimas Derajat dan berani juga memberikan klausul kontrak panjang 2,5 tahun kepada Adam Alis. Karena ya tadi lokal dan timnas. Nah kemungkinan ditebus itu masih ada juga di Sadil Ramdhani. Karena saya yakini duit Persib nggak mepet-mepet banget, nggak dikit-dikit amat, pasti punya cadangan yang banyak. Jadi untuk yang terakhir ini bolehlah agak jor-joran karena Mailson 5 juga kan nilai kontraknya itu bukan nilai kontrak, nilai transfernya itu sekarang sebenarnya 4 mau nyentuh 5M, tapi kita nggak tahu ya berapa dealnya gitu kan. Nah itu juga bisa terjadi kepada Sadil Ramdhani. Nah tapi kalau seandainya Sadil jadi otomatis juga harus ada satu pemain dari Persib yang hengkang. Entah itu untuk kelampingan tim agar tidak mubazir, entah juga untuk mempunyai dana segar agar henteu loba teuing ngaluarkeun duit tina masalah gaji pemain. Dan siapa pemain itu yang akan keluar? Kita akan bahas lagi nanti. Segitu dulu Bobotoh tentang Sadil Ramdhani ini. Assalamualaikum.